Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan sekelompok sekalian yang telah bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kali ini. Di sini, kami bertiga akan mempresentasikan tugas 5 dari mata kuliah Etika Teknologi Informasi. Kami di sini bertiga dari kelas IF23A. Next. Baik, pertama-tama mari kita perkenalan dulu ya. Di sini saya Muhammad Akmal Hidayatullah dengan NIM 230102081. Saya sendiri Muhammad Nawai Haki dengan NIM 230102092. Dan saya Muhammad Fatihul Ulumuddin dengan NIM 230102086. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan dengan lebih lanjut, sebaiknya kita perkenalan pada poin pertama, yaitu latar belakangnya terlebih dahulu. Perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk di sini kita memilih pada salah satu sektor, yaitu pendidikan. Di satu sisi, teknologi informasi memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan, pembelajaran jarak jauh, dan peningkatan kualitas pendidikan melalui platform digital. Namun, di sisi lain, ketimpangan akses terhadap teknologi justru dapat memperlebar ketimpangan sosial baik dalam skala lokal maupun global. Next. Selanjutnya, kita di sini akan membahas sedikit terkait apa sih ketimpangan sosial dan juga globalisasi. Yang pertama, kita akan membahas yaitu ketimpangan sosial terlebih dahulu. Kesenjangan sosial merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, dan akses terhadap berbagai sumber daya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks lain, istilah ini juga dikenal sebagai ketimpangan sosial, yaitu situasi di mana sebagian masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses kekayaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan, sedangkan kelompok lainnya menghadapi keterbatasan dalam hal tersebut. Next. Selanjutnya, pada poin yang kedua ini, tadi kan kita sudah bahas yang pertama, itu ketimpangan sosialnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi merupakan proses penyatuan secara global yang terjadi melalui pertukaran pandangan, produk, ide, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya. Adanya kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Baik, selanjutnya ada dampak sosial dari TI atau teknologi informasi. Nah, teknologi informasi atau disingkat TI memainkan peran sentral dalam membentuk masyarakat yang modern. Juga mempengaruhi cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan juga belajar. Nah, di sektor pendidikan, TI berpotensi memperluas akses dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, tanpa pemerataan infrastruktur, pelatihan guru, dan kebijakan inklusif, teknologi informasi justru dapat memperdalam ketimpangan sosial. Nah, secara global, TI juga mendorong globalisasi pendidikan yang membuka peluang luas. Namun, itu juga menantang keberagaman dan kedaulatan sistem pendidikan lokal.
Nah, dampak positif dari teknologi informasi diantaranya para siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja melalui platform e-learning, video edukatif, dan juga aplikasi pembelajaran online. Nah, para siswa juga dapat memiliki akses ke pengetahuan global dan dapat mengikuti kursus dari universitas top dunia melalui platform seperti Coursera, edX, atau Khan Academy. Nah, ini membuka wawasan global dan standar pendidikan internasional. Lalu, sekolah dan universitas dapat menjalin kerjasama internasional melalui program pertukaran pelajar virtual, webinar, dan riset kolaboratif. Nah, selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya, yaitu yang pertama apabila terdapat adanya guru dan sekolah yang tidak memiliki kompetensi teknologi atau fasilitas yang cukup, maka akan kesulitan dalam menerapkan pembelajaran digital sehingga kualitas pembelajaran tidak merata dan dapat memperparah ketimpangan kualitas pendidikan. Lalu yang kedua, negara-negara maju dengan teknologi dan infrastruktur pendidikan yang canggih akan semakin unggul, sementara negara berkembang akan tertinggal karena kurangnya sumber daya, sehingga terjadi kesenjangan antar negara. Nah, yang terakhir itu, ada banyak platform pembelajaran digital dikembangkan oleh perusahaan asing yang dapat menggeser konten lokal dan memperkuat dominasi budaya luar dalam kurikulum pendidikan, sehingga sektor pendidikan ketergantungan pada platform luar negeri. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada solusi dari dampak-dampak dan timbangan sosial maupun globalisasi. Lalu apa aja sih solusi yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan pemerataan akses teknologi seperti membangun fasilitas seperti tower di daerah-daerah terpencil, lalu literasi digital untuk guru dan siswa, pengembangan platform lokal dan konten edukasi berbasis budaya. Selanjutnya, ada kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Lalu juga melakukan kebijakan pendidikan yang adaptif dan inklusif. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, di mana perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam dunia pendidikan. Hal ini menunjukkan peran positif teknologi dalam mempercepat globalisasi pendidikan dan menciptakan kesempatan belajar tanpa batas geografis. Namun di sisi lain, tidak semua kalangan memiliki akses yang merata terhadap teknologi. Ketimpangan dalam kepemilikan perangkat, koneksi internet, dan literasi digital telah menciptakan jurang baru dalam dunia pendidikan yang memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan perlu dibersamai dengan kebijakan yang adil dan inklusif. Peningkatan literasi digital, serta pemerataan infrastruktur agar manfaat teknologi benar-benar bisa dirasakan oleh peserta didik tanpa terkecuali. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam memberikan informasi-informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekelompok sekalian yang telah bekerja sama dalam pembuatan materi tugas kali ini. Dan juga tidak lupa ada kelompok sebelah juga yang hadir pada Discord kali ini. Terima kasih yang sudah memperhatikan materi yang telah diberikan oleh kelompok kami. Terima kasih kepada semuanya yang sudah meluangkan waktunya dan tenaganya untuk dapat hadir dalam presentasi kali ini. Ditutup saja. Nasrum minallahi wa fatun qori wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.